Apa yang tadi sudah sempat saya sampaikan, dampak iklim dan cuaca dan akhirnya kembali lagi menimbulkan krisis pangan atau kekurangan stok pangan yang ada saat ini. Silahkan tanggapan Anda, Prof. Terima kasih Mbak Bu Sabrina. Yang pertama, memang ini perlu menjadi perhatian kita bersama ya, karena El Nino yang terjadi ini semakin sering ya, semakin jaraknya dari El Nino yang satu ke El Nino yang lainnya semakin dekat. Kalau dulu jaraknya 10 tahun, 6 tahun, sekarang sudah dalam jarak yang 3 tahunan. Gitu. Dan kita sudah melihat dari pengalaman tahun lalu dampaknya luar biasa ya. Sampai saat ini kita masih merasakan dampak dari El Nino tahun lalu dan diprediksi seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Sabrina bahwa diperkirakan ini akan mengganggu produksi padi kita dan akan berdampak sekitar 2,4 juta. Lalu ke depan seperti apa? Dengan semakin frekuensi dari El Nino semakin sering, maka tentu ini akan mempengaruhi semua aspek yang terkait dengan produksi pangan kita. Karena teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat masih belum begitu maju ya, sehingga El Nino ini berdampak luar biasa. Jadi yang pengalaman kita tahun kemarin. Nah, ke depan kita tentu berharap berbagai teknologi yang berkaitan dengan adaptasi dan antisipasi dan kita perlu kembangkan sehingga dampak dari El Nino ini bisa kita minimalisir. Seperti itu Mbak Sabrina. Terima kasih Prof. Dampak El Nino ini kan tentunya sudah terasa ya Pak ya di banyak industri terutama pertanian yang menjadi salah satu industri utama untuk menopang kebutuhan masyarakat, kebutuhan primer masyarakat. Nah dalam hal ini dari BRIN sendiri apakah ada inovasi atau teknologi yang sudah atau akan dikerahkan untuk mengantisipasi melihat bagaimana pergerakan El Nino ke depannya? Seperti apa dari institusi Anda, Bapak? Terima kasih Bu Sabrina. Jadi kami di BRIN itu kan mempunyai berbagai organisasi riset ya. Ada organisasi riset kebumian dan maritim yang di dalamnya ada pusat riset iklim dan atmosfer. Kemudian kita juga punya organisasi riset penerbangan dan antariksa, organisasi riset pangan dan pertanian, organisasi riset tata kelola dan seterusnya. Masing-masing organisasi riset ini mempunyai kajian-kajian yang berkaitan dengan El Nino ini. Salah satu contoh ya Bu Safrina, pusat riset iklim dan atmosfer umpamanya saat ini sudah melakukan kajian-kajian bagaimana membaca hasil-hasil radar yang berkaitan dengan cuaca dan iklim dan itu diterjemahkan dalam bentuk data-data curah hujan yang lebih akurat. Itu umpamanya yang sudah dilakukan oleh BRIN. Kemudian pusat-pusat riset lainnya yang ada di kebumian juga mengembangkan upaya-upaya dalam bentuk dulu kita mempunyai apa yang kita sebut dengan neraca bahan yang berkaitan dengan kalender tanam umpamanya. Jadi dari apa yang sudah kita baca dari prediksi BMKG, kemudian kita terjemahkan dalam bentuk kalender tanam yang itu datanya mencakup per kecamatan. Itu yang terus kita lakukan di tingkat penelitian, Mbak. Kalender. Saya ingin tanyakan kepada Anda, apa sebenarnya hasil riset terbaru dari BRIN terkait dampak El Nino ini terhadap sektor pertanian dan juga perikanan di Indonesia. Tadi di awal diskusi Anda sempat menyebutkan Prof bahwa El Nino ini rentangnya semakin dekat dan semakin sering terjadi dalam setiap tahunnya. Bisakah elaborasikan mengenai hal tersebut, Prof? Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi kami dari BRIN tentu bekerja sama dengan BMKG dan institusi terkait keperluan tinggi dan yang lain-lainnya. Kita mencoba membuat membangun suatu sistem prediksi yang lebih akurat. Ya. Itu kuncinya Mbak Sabrina. BRIN mencoba mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas riset yang terkait dengan ini, menerjemahkan yang pertama tentang terjadi atau tidaknya El Nino. Ini kan yang perlu kita perkuat. Kemudian yang kedua tentu kita juga
ingin mendapatkan data yang lebih akurat tentang location, di mana terjadinya dan seberapa besar intensitas dari El Nino itu. Nah, ini kajian-kajian ini yang dikoordinasikan oleh BRIN, dan kita berharap dari waktu ke waktu kita bisa membuat suatu forecasting atau prediksi yang lebih semakin akurat. Kemudian yang kedua, yang kami lakukan di BRIN, yang paling penting sebenarnya kita menyiapkan petani, Mbak Safrina. Ini yang bagaimana petani itu bisa aware, kemudian juga siap untuk menghadapi El Nino ini. Saat ini BRIN sedang menginisiasi bagaimana kita mengembangkan semacam sekolah lapang iklim ya di tingkat petani, dan ini kita memadukan data-data makro, data-data mikro, kemudian kita terjemahkan dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh petani dalam menghadapi El Nino. Mungkin seperti itu, Mbak Safrina. Terima kasih.